Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seto Anggit Priawan, kelas 41 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pembangunan pemerintahan ideal ditinjau dalam hukum administrasi negara. Tugas dari Bapak Roni Luhukai selaku dosen mata kuliah tersebut. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Roni Luhukai selaku dosen mata kuliah. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pembangunan pemerintahan ideal ditinjau dalam hukum administrasi negara. Tugas dari Bapak Roni Luhukai selaku dosen mata kuliah tersebut. Saya menyadari makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dimohon kritik dan saran dari teman-teman. Bab 1. Pemerintah ideal dapat digambarkan secara gamblang, yaitu good governance, atau gampangnya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu sendiri adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Karena bisa dibilang baru sejatinya, good governance masih jarang sekali diterapkan selain di dunia kepemerintahan. Kepemerintahan yang baik telah menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa. Sebagai tuntutan masyarakat secara mendunia terhadap pemerintahannya dalam satu dasawarsa terakhir, sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat dan semakin intensif pengaruh liberal yang telah menjadi isu global pasca berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 80-an. Oleh karena itu, dalam konsep governance mencakup unsur pemerintah atau state, sektor dunia usaha atau privat sektor, dan masyarakat madani atau civil society yang saling berinteraksi secara setara dalam pengelolaan pemerintah menurut fungsinya masing-masing. Bab 2. Pengertian good governance. Good governance merupakan suatu pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta bagaimana cara manajemen pembangunan yang sangat solid. Dalam artian seluruh pengaturan aparatur negaranya mampu bekerja dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi dapat dikatakan good governance apabila tata pemerintahan baik secara pengelolaan ekonomi, pembangunan, pengelolaan sumber daya publik sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa good governance menurut para ahli, antara lain yakni: menurut Bintoro Cokromijojo, menurut Bintoro merupakan sebuah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintahan sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. 2. Menurut Risbanda Imawan, menurut Risbanda, good governance merupakan suatu cara kekuasaan negara yang difungsikan untuk mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial dengan tujuan pembangunan masyarakat. 3. PP nomor 101 tahun 2000. Menurut PP nomor 101 tahun 2000, good government merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 4. Ciri-ciri good governance. Berikut adalah ciri-ciri good governance, antara lain: terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat, terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, pemerintah bersifat transparan, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak,
Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Prinsip-prinsip good governance. Berikut adalah prinsip-prinsip good governance antara lain. Transparansi, artinya seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas, artinya adalah proses pengambilan suatu keputusan dalam suatu pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab dengan baik. Personalitas, artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Asas-asas good governance. Asas kepastian hukum, asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan suatu asas yang menjadi landasan tertentu keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Aspek-aspek good governance. Berikut adalah beberapa aspek-aspek good governance antara lain. Hukum atau kebijakan merupakan aspek yang ditunjukkan pada perlindungan kebebasan. Administratif kompetensi dan transparansi, yaitu kemampuan membuat perencanaan, melakukan implementasi secara efisien. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan desentralisasi di dalam departemen. C. Good governance sebagai alat ukur pemerintahan ideal. Pemerintahan ideal sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dihendaki. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan ideal merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang sesuai dengan apa yang diangan-angankan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dicontoh dengan adanya good governance yang menjadi tolak ukur pemerintah ideal dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Dari segi fungsional, aspek good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. The way state power and law is in managing economic and social. Bagaimana kekuasaan dan hukum negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosialnya guna membangun masyarakat, dan karena ia adalah cara, maka sesungguhnya good governance adalah teknis menyelenggarakan pemerintahan dalam membangun. Kuncinya adanya hak kebebasan bagi administrasi negara mencakup aparatur negara dan lembaga di dalamnya untuk bertindak atau inisiatif sendiri. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan. Salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Yang mana dalam berkembangnya suatu dapat dikatakan bahwa pada dalam negara hukum modern telah terjadi perluasan cakupan administrasi negara. Perluasan tersebut tidak hanya di bidang penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga meliputi bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, material, dan bidang peradilan. Sama hanya dengan good governance yang mempunyai cakupan yang luas, bukan hanya pada bidang pemerintahan saja, namun juga pada bidang sektor wisata. Jika diteliti, hubungan antara hukum administrasi negara dan good governance sangat berhubungan, karena hukum administrasi negara dengan good governance berada pada satu kesatuan hukum. Tinjauan good governance dalam hukum administrasi negara. Meskipun administrasi negara mempunyai kebiasaan bertindak sebagai konsekuensi logis mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan berarti dapat menggunakannya tanpa batas. Dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara atau yang disebut HAN, terdapat beberapa tolak ukur untuk menilai tindakan negara atau pemerintah apakah sejalan ataukah tidak dengan tujuan negara, yakni dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang secara prinsip identik dengan nilai-nilai dasar good governance. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya yang terletak pada sekuen kehadirannya. Kalau prinsip-prinsip good governance menjadi masyarakat bagi terciptanya
tata pengelolaan negara yang sinergi dan konstruktif. AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan persyarat bagi terformulasikannya keputusan administrasi negara, kebijakan publik, atau peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana keberadaan prinsip-prinsip good governance diakui secara yuridis formal agar memiliki kekuatan hukum secara formal. Di samping itu, perlu adanya kejelasan sanksi hukum terhadap diabaikannya AAUPB dan prinsip-prinsip tersebut. Dengan adanya kewenangan bagi aparatur negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang administrasi negara, maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang atau peraturan yang berlaku sehingga pengaruh good governance dalam hukum administrasi negara. Seiring berkembangnya zaman, pasti memberikan pengaruh yang amat besar dalam perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Di antaranya adalah satu, pengaruh di bidang kelembagaan adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik sesuai kebutuhan dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif, efisien, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. 2. Di bidang ketatalaksanaan, pengaruhnya adalah penyempurnaan kualitas dan transparan pelayanan masyarakat terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Contoh peraturan yang selaras dengan nuansa ketatalaksanaan adalah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. 3. Bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh pada pengembangan sistem perencanaan sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika, dan moral di tingkat pelaksanaan, yaitu pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitasnya kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas korupsi, kolusi. Contoh peraturan yang selaras dengan nuansa sumber daya manusia aparatur adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Penutup kesimpulan. Istilah pemerintah ideal dalam arti pemerintahan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dapat diartikan dengan good governance atau pemerintahan yang baik, karena untuk menciptakan pemerintahan yang ideal dibutuhkan suatu sistem yang berkembang dengan baik pada organisasi tersebut. Alasannya tidak lain karena segala sesuatu yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan, sebagaimana dengan cara pemerintahan yang menetapkan good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip. Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal atau political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, di mana ini merupakan salah satu upaya besar pemerintahan untuk menjalankan kepemerintahannya dengan baik. Tentu, hadir tidak semata untuk mendisiplinkan pemerintahan saja, namun juga sektor swasta, karena kita ketahui bahwa muncul sejak berakhirnya Perang Dunia I, di mana pemerintahan yang lebih dominan di sini. Hubungan antar hukum administrasi negara dengan good governance pun sangat erat karena berada pada lingkup hukum yang sama. Seiring berjalannya waktu, dalam disiplin ilmu hukum administrasi negara atau yang disebut HAN, terdapat beberapa tolak ukur untuk menilai tindakan negara atau pemerintah apakah sejalan ataukah tidak dengan tujuan negara yang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang secara prinsip identik dengan nilai-nilai dasar good governance. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.